Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Ginanjar dalam mata kuliah Statistika Inferensial. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang MaxNemar. Apa itu MaxNemar? MaxNemar merupakan uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Kemudian MaxNemar juga berfungsi untuk mengukur data sebelum dan sesudah diberikannya satu treatment pada sampel yang digunakan. Untuk lebih memahaminya, di sini saya sudah mempunyai satu contoh. Suatu perusahaan ingin mengetahui pengaruh sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga terhadap nilai penjualan barangnya. Dalam penelitian ini digunakan sampel yang diambil secara acak yang jumlah anggotanya 200. Nah, kemudian di sini ujilah apakah jumlah penjualan sebelum dan sudah adanya sponsor itu berbeda. Apakah ada pengaruh dari sebelum dan sesudah adanya sponsor? Di sini ada sebelum perilaku konsumen sebelum diadakannya sponsor dan sesudah diadakannya sponsor. Sebelum diadakannya sponsor yang tidak membeli menjadi membeli itu ada 85. Nah, kemudian yang sebelum diadakannya sponsor yang awalnya membeli dan juga tetap membeli ada 40. Kemudian sebelum diadakannya sponsor yang tidak membeli dan tetap juga sesudah adanya sponsor tetap tidak membeli ada 65. Kemudian sebelum adanya sponsor yang awalnya itu membeli dan jadi tidak membeli banyak 10. Dan totalnya dari semua jumlah ini dari yang tidak membeli menjadi membeli ataupun sebaliknya itu ada 200 orang. Sini ada statistik ujinya. Di sini alfanya itu saya cantumkan 5%. Di sini ketika signifikannya itu kurang dari alfa, artinya terdapat pengaruh dari sponsor yang diberikan dalam suatu pertandingan olahraga tersebut. Tetapi sebaliknya ketika sigmanya itu lebih dari sama dengan alfa, maka artinya tidak terdapat pengaruh dari sponsor tersebut. Ini kita desimalkan menjadi 0,0. Nah, sekarang kita seperti biasa akan menguji menggunakan aplikasi SPSS. Ini kita masuk ke kolom variable view. Di sini kita tulis sebelum, enter, kemudian sesudah, enter. Desimalnya kita nolkan. Kemudian yang di value-nya kita isi nomor 1 itu untuk kategori membeli. Ya, add. Kemudian 2 itu tidak membeli. Ya, add. Oke. Kemudian ini juga sama. 1 itu untuk membeli. Ya, add. Kemudian 2 tidak membeli. Oke. Kemudian kita ini ambilnya yang center supaya letaknya itu di tengah. Kemudian ini karena ini bentuknya skala ukur nominal gitu. Jadi kita pilih nominal. Ini sudah input. Nah, itu sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Saya bagi 2 jendelanya supaya lebih mudah dengan ini. Nah, di sini kita akan memasukkan data yang pengaruh sponsor tadi, yang ini. Nah, di sini ada kolom sebelum dan sesudah. Di sini juga ada kolom sebelum dan sesudah. Di sini. Sebelum adanya sponsor yang tidak membeli itu
85, kemudian sesudah adanya sponsor menjadi membeli itu 85. Jadi kita tulis sebelum adanya sponsor yang tidak membeli menjadi membeli itu 85. Tidak membeli itu kita lambangkan tadi 2. Sebanyak 85. Banyak 85. Kemudian yang membelinya juga 85. Jadi nah, nah, jadi yang sebelum adanya sponsor, yang awalnya itu tidak membeli, kemudian sudah adanya sponsor menjadi membeli itu 85. Yang sebelumnya tidak membeli menjadi sesudahnya itu membeli ada 80. Oke, benar ya. Nah, lanjut. Kemudian yang sebelum adanya sponsor itu membeli, kemudian sesudah adanya sponsor itu dan tetap membeli itu ada 40. Tetap ada 40. 85 tambah 40 menjadi 120. 125. Membeli itu tidak sebutkan 1. Oke. Yang sebelumnya itu membeli, kemudian sesudah ada sponsor juga tetap membeli itu ada 40. 85 tambah 40 jadi 120. Kemudian yang sebelum adanya sponsor itu tidak membeli, kemudian sesudah adanya sponsor juga tetap tidak membeli ada 65. 125 tambah 65 menjadi 190. Tetap tidak membeli juga. Oke, dan yang terakhir, sebelum adanya sponsor yang awalnya itu membeli, kemudian sudah ada sponsor menjadi tidak membeli itu ada 10 orang. Sebelum adanya sponsor itu membeli. Menjadi tidak membeli. Oke, jadi jumlahnya semuanya ada 200 orang. Kita cek lagi. Di sini ada yang pertama 85 sampai sini. Sebanyak 85 orang itu yang sebelum adanya sponsor itu tidak membeli, kemudian setelah adanya sponsor menjadi membeli itu 85. Oke, sebelumnya itu membeli 85, kemudian sesudahnya membeli ada 85. Benar. Kemudian
85 ditambah 40 jadi 125. Nah, sampai sini. Nah, kemudian sebelum adanya sponsor itu yang awalnya membeli, kemudian sesudah adanya sponsor menjadi membeli juga ada 40. Oke, sampai sini benar ya. 40 jadi 125. Kemudian sebelum adanya sponsor yang awalnya tidak membeli, kemudian setelah adanya sponsor menjadi tetap tidak membeli itu ada 65. Dari 126 sampai 190 itu harus angka 2 semuanya. Oke, benar ya. Tidak membeli. Kemudian yang terakhir, yang awalnya itu sebelum ada sponsor membeli, kemudian sesudahnya ada sponsor menjadi tidak membeli ada 10. Awalnya itu sebelum ada sponsor ini membeli, kemudian setelah adanya sponsor menjadi tidak membeli ada 10. Oke, ini sudah benar. Nah, jika sudah memasukkan datanya seperti ini, langkah selanjutnya seperti biasa kita masuk ke menu Analyze. Bentar, saya ini dulu biar lebih jelas. Kita masuk ke menu Analyze, kemudian masuk ke Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialog, kemudian pilih yang 2 Related Changes, karena ini merupakan uji statistik untuk 2 sampel, untuk yang 2 sampel. Jadi kita pilih yang ini. Oke, di sini seperti biasa dipindahin ke kanan, kolom kanan. Oke. Nah, yang di sini kita pilih maximal. Dan yang ini kita hilangkan, yang Willockson. Kemudian tekan OK. Ini data yang sudah dihasilkannya. Mari kita sesuaikan dengan data yang ada di WordPad. 4085, oke. Oh, meskipun terbalik tidak apa-apa. Sepertinya ada sedikit kekeliruan tadi. Kemudian 1065, oke, ini udah benar ya. Nah, kemudian yang kita cari dari uji statistik tadi adalah tes statistik yang ini. Dimana tadi statistik ujinya itu ketika sigma-nya lebih kecil daripada alfa, artinya terdapat pengaruh. Kemudian sebaliknya jika lebih dari sama dengan alfa, artinya tidak dapat pengaruh apapun. Kita di sini coba lihat. Ada N 200, ada chi-square-nya 57,642. Kemudian asymptotic, nah yang ininya 0,000. 0,00 itu 0,000 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 0,05? Pastinya lebih kecil daripada 0,5. Berarti kesimpulan yang dapat ditarik dari uji statistik maximal ini adalah dikarenakan signifikannya lebih kecil daripada alfa, maka artinya dari perusahaan yang mensponsori ini terdapat pengaruh dari kepada konsumen. Sponsor ini itu terdapat pengaruh terhadap perilaku konsumen yang awalnya tidak membeli menjadi membeli. Terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya bahas untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan dan kekurangan hanya datang dari saya pribadi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan kebenaran hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.